Saya di bawah saya, Pak. Udah Pak, udah bener. Ini lagi proses pembetulan di Dukcapil biar jadi warga sini. Kemarin masih warga Slerok. Kalau ibu masih warga Benjara. Seorang balita dari keluarga tidak mampu di Kota Tegal, Jawa Tengah, berperilaku unik dan aneh. Balita berusia 3 tahun tersebut kerap makan tanah dan pasir setiap hari. Sang anak sering menangis jika dilarang ibunya. Kasus balita makan tanah dan pasir yang dialami pasangan Umrotun dan suaminya Karmo mendapat perhatian khusus dari Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Di tengah kesibukannya, Wakil Wali Kota Tegal menyempatkan diri mengunjungi keluarga VR di kediamannya di Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi mengatakan, VR merupakan anak pasangan Umrotun dan suaminya Karmo, hidup di rumah peninggalan orang tua yang kondisinya tak layak huni. Karmo berprofesi sebagai tukang servis elektronik panggilan, yang penghasilannya tidak tetap. Kedatangannya ke rumah VR tidak lain untuk melihat kondisi kesehatan bersama tim medis Puskesmas Debong Lor sekalian memberikan bantuan jajanan. Menurut Jumadi, kebiasaan aneh dan unik. Bocah yang baru berusia 3 tahun tersebut tiap hari gemar memakan tanah dan pasir hingga rontokan tembok yang lapuk. Jika dilarang ibunya, bocah berinisial VF buah hati pasangan Karmo meronta dan menangis keras. Iya, tadi saya langsung melihat langsung bagaimana keluarga Pak Tarmo, Pak Atun dan Ananda Vero ya. Memang kondisinya memprihatinkan. Ini perlu jadi perhatian kita sebagai pemerintah kota yang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Namun perlu saya sampaikan memang tadi bila memang ada data kependudukannya belum tergabung ke pemerintah kota secara administrasi. Jadi kita bantu oleh tim TKSK Kota Tegal. Jadi yang bekerja di Kota Tegal membantu untuk memperbaiki administrasi kependudukannya. Setelah itu nanti kita akan bantu untuk urusan baik rumahnya kan dari layak huni juga. Mungkin nanti kita majukan untuk menjadi bantuan rumah yang agak bisa diperbaiki. Kemudian anaknya juga sama, belum masuk ke kakak sama sekali. Dia tidak terliterasi, nggak ada ini. Jadi kita bantu untuk biar mereka ada kakaknya, sehingga nanti kita berikan bantuan kepada mereka. Terutama untuk bapak ibunya, karena kan masuk kategori miskin, jadi mungkin kita bantu untuk bantuan baik PKH maupun yang lainnya. Jadi ini seperti ini, saya kira terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mengangkat kasus ini sebagai cambuk buat kita semua, termasuk saya dan pemerintah Kota Tegal, untuk bagaimana memperbaiki warga masyarakat Tegal yang ada di bawah garis kemiskinan, terutama dalam era pandemi yang luar biasa ini. Mestinya orang-orang seperti ini harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menggugah kita semua, bahwasanya perlu kerjasama semua pihak, jadi baik dari pemerintah, media, kemudian teman-teman di sekitar sini, warga di sini, untuk sama-sama peduli dan sesama. Jadi inilah tujuan saya ke sini dengan ditemani oleh Wakil Ketua PKK Kota Tegal, melihat langsung, memberikan bantuan sedikit untuk mereka keluarga ini, keluarga Pak Carmo dan Bu Atun, serta Anandanya luar biasa sehat, dia cerdas, bisa komunikasi langsung ini. Dan tadi juga kita cek juga ke rumah sakit bagaimana keadaan kesehatannya, secara rafli rata-rata gitu kan masih bagus. Mungkin di lab mungkin kita bisa besok apakah ada sesuatu yang lain di kesehatan Ananda Vero, tapi insya Allah saya sepintas melihat dia sehat. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menggugah hati kita semua masyarakat untuk sama-sama peduli kepada siapa saja, terutama dalam pandemi yang luar biasa ini. Sementara menurut Kepala Puskesmas Debong Lor Dr. Fikri mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya memeriksakan kondisi VR ke RSUD Kardinah. Namun demikian, hasil lengkap pemeriksaan awal dari dokter anak, dokter psikolog dari RSUD Kardinah masih dalam proses dan belum diterima. Kondisi kesehatan VR secara umum dalam kondisi baik setelah dilakukan perawatan secara medis. Nur Said Muji Makmur, tim Kabar Beritaku mengabarkan. Kalau hasil lengkap yang pemeriksaan masih belum kami terima. Informasi petugas yang mendampingi itu keterangan awal dari dokter, dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan awal tuh semua dalam kondisi rata-rata baik gitu. Jadi dari dokter spesialis anak, dokter spesialis jiwa dengan psikolog
Jadi di 3 tempat tadi kami dampingi, itu pemeriksaan awal rata-rata baik. Jadi memang belum tidak ditemukan yang secara khusus nampak langsung. Cuma untuk pemeriksaan yang lain itu kami memang belum dapatkan data yang data lengkapnya. Jadi seperti sudah dilakukan pemeriksaan ronsen, mungkin bacaannya saya tanyakan mungkin baru besok nanti kami coba cek lagi. Tapi dari si anaknya ini ada keluhan nggak Pak? Sakit perut? Kalau saat ini sedang tidak ada keluhan kebetulan. Jadi kalau keluhan-keluhan yang disampaikan tadi pagi informasi sudah didapatkan, memang sesekali ada keluhan sakit perut, kadang muncul, kadang tidak. Kalau saat ini sedang tidak ada keluhan kebetulan. Kalau dengan psikolog dan kejiwaan tadi hasilnya bagaimana? Baik, dari stimulasi tidak ada gangguan tumbuh kembang dan lain-lain ya. Dari jiwa juga didapati anaknya aktif, ya tidak ada hal khusus yang ditemukan juga dari pemeriksaan jiwa. Ya. Ya. Iya, susu apa bae, bener? Apa? Susu. Bebas ya, kamu berapa wes, Bel? Hasilnya juga, Pak. Ya,